dalam 30 hari stem Oke, cell akan baik. Oke, baik. regenerasi. Semuanya selamat malam Bapak Ya, Ibu. gitu. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang sekali rasanya akhirnya kita bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu ya di Zoom malam hari ini. Pasti acara seminar kesehatan ini merupakan salah satu acara yang selalu Bapak Ibu nantikan ya. Karena memang di sini akan ada banyak sekali pertanyaan mengenai masalah-masalah kesehatan yang sebenarnya masih banyak yang kita belum ketahui ya Bapak Ibu ya. Baik, topik kita hari ini adalah Cocoa Flavanol untuk cancer. Wow, segitu hebatnya kah Cocoa bisa untuk mengatasi cancer? Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung simak penjelasan dari Dokter Winda. Apa saja sih manfaat dari Cocoa terhadap penyakit cancer ini? Dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya nanti di kolom chat. Dan kolom chat akan kami tutup 15 menit sebelum acara selesai ya. Baik, coba kita panggilkan dulu dokter kita nih ya yang cantik sekali, Dokter Winda. Halo dok. Halo. Halo. Oke, nah Bapak Ibu ini dia dokter kita ya. Nanti dokter Winda akan menjelaskan materinya mengenai cancer ya dok ya. Bapak Ibu bisa langsung tanya, bisa tentang dosis, kemudian masalah penyakit lain, ataupun tentang apapun dokter Winda menjawab. Asal tentang kesehatan ya dok ya. Oke, kita langsung mulai saja ya dok. Topiknya tentang cancer atau kanker ya dok ya. Oke. Sudah muncul ya. Yap. Oke, baik. Silakan dokter Winda. Thank you, Diana. Hai, selamat malam teman-teman FHI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat lah ya. Mungkin ada yang lagi kurang-kurang sehat. Ya, langsung tenggak flavanolnya biar sakitnya langsung gone, gitu kan? Mungkin ini ada yang lagi di rumah, ada yang mungkin sambil makan, atau ada yang lagi sambil bersantai, atau mungkin ada yang sambil nyetir di jalan. Terutama buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, tetap fokus sama nyetirnya kalau kebetulan lagi nyetir, supaya bisa segera sampai di rumah dan kembali bertemu dengan keluarga tercinta. Oke, sambil menemani teman-teman dimanapun berada, sambil kita belajar ya, hari ini kita mau belajar tentang cancer nih. Soalnya lagi banyak pertanyaan soal ini. Dok, bisa nggak sih flavanol buat cancer? Kayak minggu lalu juga lumayan banyak ya pertanyaan tentang ini kan? Makanya kita bahas aja kalau gitu hari ini ya. Slide. Nah, apa sih yang dikatakan cancer itu? Nah, jadi sebenarnya gini, cancer itu sebenarnya bagian dari tumor, teman-teman. Jadi tumor itu dia adalah suatu massa yang pertumbuhannya itu nggak abnormal di dalam tubuh kita karena perkembangan selnya itu tidak abnormal. Cuman ini nanti dibagi dua lagi, ya. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, kanker itu masuk dalam kategori tumor ganas, ya. Jadi dia tidak hanya sekedar pertumbuhan selnya abnormalnya itu tidak terkendali, tapi dia sifatnya itu pertumbuhannya itu progresif, agresif, gitu ya, agresif sampai bisa merusak jaringan tubuh yang normalnya. Jadi makanya kenapa dia disebutnya ganas karena dia lebih agresif dan sifatnya lebih merusak. Slide. Siapa saja yang punya resiko nih untuk terkena penyakit kanker ini? Yang pertama memang riwayat keluarga. Tapi kalau kita ngomongin soal riwayat keluarga, ya kita semua di sini juga pasti sudah punya faktor resikonya ya. Karena kan kita semua nih sudah bersilangan banget nih, ya kan? Kita semua sudah dari satu nenek moyang yang sama ya, Adam dan Hawa. In the end ya kita juga tersharing dengan genetik yang sama juga. In the end, kita semua punya resiko terhadap penyakit kanker ini. Dan berarti apakah kita semua pasti akan terkena kanker? Ya enggak juga, akan tergantung ya. Harus ada faktor yang keduanya. Jadi teman-teman, suatu penyakit itu, suatu kondisi dalam tubuh kita, itu selalu dipengaruhi oleh dua hal. Ya, genetik sama yang namanya fenotip.
gitu ya, genotip dan fenotip. Genotip inilah yang dari dalam. Genotip inilah yang kita bilang sebagai faktor genetik ya, riwayat keluarga, DNA ya, itu namanya genotip. Nah, tapi jadi di dalam DNA kita tuh sudah ada bakatnya. Tapi ini akan keluar hanya kalau ada namanya fenotipnya. Fenotip ini adalah faktor eksternalnya. Nah, inilah yang mempengaruhi dari yang lain-lain. Apa aja itu faktor eksternalnya? Bisa karena usia. Biasa ya, namanya kita usia, seiring bertambahnya usia, memang kan sudah terjadi faktor aging di dalam tubuh kita, termasuk pada sistem imun kita. Sistem imun kita juga mengalami proses penuaan, sehingga semakin melemah, dan ini akan membuat kita jadi lebih rentan untuk genetik DNA kankernya itu untuk akhirnya jadi malah muncul ke permukaan. Atau bisa juga faktor luarnya ya, fenotipnya bisa dari kebiasaan dan juga pola hidup yang buruk. Nah, ini mungkin kita ya suka makan yang nggak bagus ya, junk food, kurang makan sayur, kurang makan buah, belum lagi umpamanya kita mungkin ada yang merokok juga, sering terpapar dengan kimiawi ya atau radiasi. Kadang-kadang ini berhubungan juga dengan kondisi kesehatan maupun lingkungan hidup kita juga. Ya, mungkin bisa berhubungan dengan tempat kita bekerja, mungkin di area tempat kita bekerja radiasinya tinggi. Nah, itu juga bisa akhirnya malah bisa memicu bakat dari DNA kita yang sudah ada itu, DNA kanker kita itu akhirnya jadi muncul ke permukaan. Slide. Nah, tanda-tandanya apa? Namanya juga dia kan adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, sehingga dia pasti ada bentuknya. Nah, biasanya ini yang pertama kali kita ketemukan adalah adanya benjolan yang nggak lazim. Harusnya mungkin mulus-mulus aja, rata-rata aja, tapi ini ada benjolannya. Seharusnya di situ ada benjolan. Nah, kita harus bisa mencurigai ini juga suatu tumor. Nanti baru kita pastikan apakah tumor ini jinak ataupun ganas. Ya. Lalu juga mungkin bisa juga ada terjadi perubahan pada kulit. Bisa ada kemerahan, atau mungkin ibaratnya tekstur kulitnya itu agak berbeda gitu ya. Nah, ini bisa dicurigai juga di bagian bawah dari si kulit tersebut itu ada suatu massa atau suatu tumor yang ini bisa kita curigai antara dia jinak ataupun ganas. Nah, lalu bisa juga kalau ini sudah lebih berat ya, apalagi kalau dia mengarahnya pada kanker, bisa juga dia nanti akan mulai merambat atau menginfeksi juga ke area kelenjar getah bening di sekitarnya. Nah, ini jadi bisa muncul nih di kelenjar getah bening di mana aja, di area lipatan. Ya, lipatan dalam tubuh kita, lipatan di leher, lipatan di ketiak, lipatan paha, ya, lipatan di belakang lutut, pokoknya di area lipatan-lipatan gitu ya. Nah, kalau kita merasa di area lipatan-lipatan tersebut juga ada rasa nyeri atau mungkin ada benjolan juga, itu juga harus kita curigai ya. Lalu juga bisa juga nih berat badan kita turun tanpa sebab, tapi ya kalau turun karena kita memang lagi diet sih ya wajar. Tapi ini kayaknya kita makan normal-normal aja ya, kita lagi nggak diet, tapi kok berat badan kita turun dan itu bisa dibilang malah cukup drastis gitu ya. Itu kita harus curigai ya. Jadi jangan senang dulu nih kalau berat badannya turun, jangan-jangan kita punya penyakit yang berbahaya ya kan. Lalu juga bisa juga ada juga kalau seandainya kita di area area dada ke leher, itu juga biasanya tuh bisa timbul gejala-gejalanya, salah satunya adalah batuk atau sesak nafas yang berkepanjangan. Slide. Selain itu juga ada juga nih, bisa juga mengalami perdarahan yang nggak normal atau memar-memar. Nah, ini mungkin ibaratnya nih, kok suka mimisan nih ya, gitu kan, suka mimisan, batuk darah, atau mungkin BAB-nya berdarah juga. Nah, dan ini sering terjadi gitu ya, sering terjadi. Nah, ini juga kita harus mewaspadai tanda-tandanya. Dan bisa juga mengalami nyeri di salah satu bagian tubuh. Nah, ini kadang-kadang juga suka menjadi diabaikan ya, karena kita nganggapnya nyeri mungkin lagi pegel, atau kita bisa memikirkannya hanya sederhana, jangan cuma asam urat. Nggak taunya ternyata itu sudah mulai ada tanda-tanda dari sel kanker. Jadi harus nggak boleh dianggap sepele banget juga ya. Terus juga bisa terlihat tuh pucat, lemes, dan cepat lelah. Jadi ini juga seiring juga tadi ya dengan penurunan berat badan. Jadi menurunnya berat badannya itu tuh
turun berat badan, tambah kurus, dan nggak kelihatan seger gitu. Jadi nggak kelihatan sehat. Ya teman-teman mungkin kebayang lah ya, kalau umpamanya kita dietnya kita juga benar dan sehat, kita pasti penurunan berat badan itu, tapi kita, tetap terlihat segar gitu dan aktif. Nah ini dia tuh turun berat badan, terus dia pucat, lemes, dan juga cepat lelah. Lalu bisa juga kalau seandainya dia ada hubungannya dengan kankernya itu di area pencernaan, juga bisa mengalami gangguan buang air besar ataupun gangguan pada buang airnya. Dan ini juga bisa menjadi salah satu gejala yang sering juga diabaikan adalah demam yang terus berulang. Kita mikir mungkin cuma masuk angin, cuma flu, nggak taunya kita sudah punya sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam tubuh. Slide. Nah, gimana cara kita ngeceknya? Biasanya sederhananya kita akan tes lab dulu. Nah, ya dari tes lab itu mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan darah atau juga pemeriksaan urin. Dari situ bisa ditemukan mungkin tanda-tanda kelainannya. Nah, tapi kalau umpamanya di situ masih belum cukup kuat menemukan tanda-tandanya atau justru malah ditemukan hasil dari lab darah maupun urinnya yang seperti mengarahnya kecurigaannya justru jangan-jangan ada tumor nih. Nah, biasanya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan tes pencitraan. Nah, ini bisa melalui dengan ronsen, bisa USG juga bisa, CT scan, MRI ataupun PET scan ya. Nanti ini akan dilakukan di area yang bermasalahnya. Jadi supaya untuk melihat lebih jelas sudah sebesar apa ya, sudah sebesar apa tumornya dan kira-kira ini kemungkinannya mengarah kepada tumor jinak kah atau tumor ganas. Lalu kalau tumor ganas itu kira-kira sudah stadium berapa? Nah, biasanya kalau dulu itu juga kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi adalah dengan melakukan biopsi. Nah, ini dia mengambil sampel prinsipnya. Cuman sekarang ini nggak terlalu familiar dilakukan karena pertama prosedurnya jatuhnya jadi lebih mahal gitu ya karena jadi dua kali operasi. Yang pertama operasi hanya untuk biopsi, lalu dilakukan tes, nanti kalau ternyata dia ganas, operasi lagi. Jadi bolak-balik. Jadi biasanya melalui dari tes pencitraan, kalau memang arahnya adalah suatu keganasan, itu biasanya kalau memang memungkinkan dilakukan operasi, maka akan langsung dilakukan operasi dan diangkat semua jaringannya. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan patologi anatominya untuk menentukan apakah itu merupakan tumor jinak atau ganas, supaya untuk menentukan treatment selanjutnya yang akan dilakukan. Slide. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya, kalau bisa dicegah. Kenapa? Kalau kita sudah kena kanker ya, kalau kita sudah didiagnosa sebagai penderita kanker, jadi secara medis itu sebenarnya tidak ada istilah sembuh. Ya, kanker itu tidak ada istilah sembuh, tapi adanya survival rate. Jadi, di mana kalau pasien kanker, walaupun sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan terapi, sudah dinyatakan bersih, tapi masih ada kemungkinan untuk kena lagi beberapa tahun kemudian. Makanya dikatakan lebih kepada survival rate. Karena once kita terkena penyakit kanker, terkadang sel kankernya itu justru sudah langsung berpindah ke area lain dan ngumpet gitu, ngumpet di organ yang lain gitu. Di mana itu hanya akan menunggu waktu entah kapan nanti itu untuk timbul kembali gitu ya. Makanya kenapa sebenarnya kalau pasien kanker itu jarang dikatakan sembuh, lebih kepada survival rate. Nah, makanya lebih bagus kita cegah, jangan sampai kita terkena kanker. Caranya gimana? Pertama yang bisa kita lakukan, usahakan kita rutin medical check up. Ya, medical check up. Kapan kita bisa melakukan medical check up? Setidaknya setahun sekali, ya. Setahun sekali kita lakukan medical check up supaya apa? Kita bisa mendeteksi sedini mungkin kalau memang ternyata kita terkena penyakit kanker ini. Sudah ada sel kanker yang berkembang di dalam tubuh kita. Karena sebenarnya kalau mungkin nih, kalau apalagi kalau umpamanya buat teman-teman yang punya apa namanya ya, toleransi rasa sakitnya cukup tinggi gitu ya, toleransi rasa sakitnya cukup tinggi, kalau seandainya kita penyakit kankernya itu masih di stadium yang pre-cancer atau stadium 1 atau stadium 2 bahkan, itu kita bisa malah cenderung mengabaikan gitu, hanya menganggapnya itu hanya sakit-sakit biasa aja, padahal ternyata itu sudah stadiumnya udah cukup tinggi gitu ya, stadium 1 dan 2. Makanya kenapa sering banget kejadian terutama di Indonesia, datang-datang
itu ternyata sudah stadium 3 ya, atau bahkan ada yang beberapa sudah sampai stadium 4 malah, ya kan. Jadi sudah terlambat sekali untuk dilakukan tindakan. Nah, makanya baiknya kita melakukan cek kesehatan berkala supaya kita bisa tahu lebih dini agar tindakannya juga bisa lebih cepat, tindakan penanganannya bisa lebih cepat dilakukan agar belum sampai menyebar kemana-mana, ya. Nah, lalu selain itu juga kita bisa juga melakukan diet yang sehat ya, dengan cara apa? Yang penting sebenarnya mempertahankan berat badan yang ideal ya. Ideal. Kalau memang yang lagi overweight nih sekarang ya, yang lagi overweight, yuk mulai turunin berat badannya supaya ideal. Caranya gimana? Nah, kita bisa mulai dengan makanan kita jaga, lebih pilih diet yang lebih sehat dengan kalori yang seimbang, diimbangi dengan olahraga yang cukup, ya, olahraga yang rutin. Jadi badannya tuh aktif gitu ya. Nah, selain itu juga, tapi nggak harus sampai jor-joran terus kita olahraga atau beraktivitas secara fisik gitu ya. Jangan lupa imbangi juga dengan istirahat yang cukup karena tubuh kita tuh nggak boleh stres. Jadi nggak hanya pikiran kita yang harus kita jaga jangan stres, badan kita juga kita jaga jangan stres ya. Jadi dengan cara apa ya tadi ya, kasih makan yang sehat, kasih olahraga yang cukup, dan istirahatnya juga yang cukup. Nah, lalu selain itu juga kalau bisa juga kita yang merokok, ya berhentilah merokok ya untuk meminimalisir paparan terhadap radikal bebas. Nah, lalu kita juga bisa mengimbanginya juga nih kalau seandainya mungkin kita agak sulit ya untuk melakukan semuanya dengan sempurna. Nah, berarti bisa juga nih kita imbangi dengan sumber antioksidan yang tinggi, bisa dari buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun suplemen antioksidan untuk mengcover poin-poin atau pola hidup sehat yang tidak bisa kita lakukan. Slide. Nah, kanker ini juga ada stadium yang mungkin teman-teman sudah beberapa familiar ya dengan stadium-stadium kanker kan, seenggaknya pernah dengar dong, ya kan? Nah, dikatakan stadium 1 itu dia berarti masih kecil sekali biasanya ya, ukurannya masih sangat kecil, masih ada di dalam satu organ tertentu saja dan dia belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, stadium 2 ini pun sama, masih tetap di organ tersebut aja, belum keluar dari organ tersebut. Cuman biasanya ukurannya sudah lebih besar dibandingkan stadium 1. Biasanya sudah lebih dari 5 cm ya kalau yang stadium 2. Slide. Nah, kalau yang stadium 3, nah ini biasanya sudah lebih besar lagi dan bahkan nih ibaratnya ukurannya sudah keluar dari si organ awalnya. Atau bisa juga dia malah sudah sampai terkena ke kelenjar getah bening. Nah, biasanya kalau masih belum sampai ke kelenjar getah bening itu masuk stadium 3A. Tapi kalau sudah kena ke kelenjar getah beningnya, itu biasanya sudah masuk ke stadium 3B. Lalu yang paling berat, yang teman-teman bisa paling sering dengar ya, itu adalah stadium 4. Nah, kalau stadium 4 ini sudah terjadi metastase jauh, ya. Jadi dia menyebarnya sudah jauh, yang bukan deketan sama organnya. Contohnya nih, dia awalnya itu kankernya di hati gitu kan, di liver. Nah, ini sudah menyebar sampai ke kanker otak. Kan otak sama hati posisinya jauh kan? Nah, jadi itu karena posisi jauh itu sudah larinya udah jauh, itu masuk ke dalam kategori stadium 4. Slide. Nah, untuk mengobatinya sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang paling populer itu adalah kemoterapi, radioterapi, dan juga operasi ya. Pada dasarnya sih, basicnya sih ini yang paling standar. Cuman berkembangnya teknologi mulai ada beberapa metode-metode baru ya, ada dengan transplantasi sumsum tulang kalau yang untuk berhubungan dengan kanker darah ya, atau bisa juga dengan imunoterapi, terapi hormon ataupun targeted drug therapy. Tapi biasanya terapi-terapi ini biasanya kan memberikan efek samping yang tidak nyaman sekali pada pasien gitu ya. Pasien apalagi seperti kemoterapi dan radioterapi ya, itu bikin rambutnya rontok, kulitnya terbakar, badannya sepertinya habis gitu ya. Kayak jadi makin kurus. Belum lagi itu baru dari segi fisik ya, belum lagi sakitnya sangat sakit sekali badannya. Nah, itu masih dari segi fisik, belum lagi dari segi mental si pasien. Nah, pasien biasanya sampai mengalami depresi, terus takut,
sedih ya dan putus harapan dan macam-macam. Nah, biasanya makanya pengobatan ini juga biasanya diimbangi atau dikombinasi dengan yang namanya terapi paliatif. Nah, terapi paliatif ini arahnya lebih kepada untuk meringankan efek yang dialami oleh si pasien akibat dari pengobatan kankernya. Jadi supaya pasien bisa tetap menjalani pengobatan kankernya dengan efek samping yang lebih minimal dan juga bisa dengan semangat positif yang lebih baik lagi supaya hasil akhir dari pengobatannya bisa lebih optimal. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, yaitu Koko Flavanol Original dan Sweet, serta Flavanol DTM with L-arginine yang diambil dari ekstrak kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Polifenol ini dia terkenal sebagai manfaatnya untuk antioksidan, ya. Jadi kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu sudah terbukti secara klinis, itu punya manfaat yang bagus untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi dalam jangka pendek, dalam waktu beberapa jam, itu akan membuat pembuluh darah kita itu mengalami namanya dilatasi, pelebaran pembuluh darah, sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tapi karena dia memang basicnya adalah polifenol, jadi kalau kita konsumsi dalam jangka panjang, manfaat yang kita dapatkan juga adalah antioksidannya. Tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, untuk kanker sendiri, ada beberapa metode terapi kokoa yang ternyata terbukti bagus dan sangat mendukung sekali pada proses pengobatan pasien kanker. Nah, kandungan kakao dan komponen fenolit yang utamanya ini, itu melalui kandungan antioksidan dan antiinflamasinya, ternyata bisa membantu mencegah ataupun memperlambat perkembangan dari berbagai jenis kanker, ya, seperti kanker prostat, kanker hati, usus besar, leukemia, dan lain-lain, gitu ya. Dan selain itu juga flavanol pada kokoa itu ternyata juga bisa mengurangi peradangan, ya, di mana ini akibat terjadinya reaksi imunitas, ya, reaksi imun kita sedang berperang dengan si sel asing, yaitu si sel kanker ini, sehingga biasanya terjadi peradangan. Namun peradangan ini itu justru malah bisa semakin menghasilkan radikal bebas yang malah bisa menjadi makanan untuk si sel kankernya. Nah, jadi flavanol ternyata bisa membantu untuk mengurangi peradangan tersebut supaya reaksi dari radikal bebasnya bisa lebih minimal dan juga bisa meningkatkan respon imun supaya bisa semakin membantai, gitu ya, melawan si sel-sel bakat-bakat sel-sel asing atau sel-sel abnormal yang bisa memicu terjadinya sel kanker tersebut. Ya, slide. Selain itu juga ternyata asupan harian flavonoid itu bisa membantu juga ya membuat perubahan yang menguntungkan bagi mikrobiota usus kita. Di mana kalau kita ngomongin soal usus, pencernaan itu adalah pintu masuk, ya, pintu masuk untuk semua yang akan masuk ke dalam tubuh kita, ya. Di situ filternya, sehingga kita perlu memiliki sistem imun yang kuat di area usus kita agar kuman-kuman, radikal bebas, segala sesuatu yang tidak baik dan bisa merusak tubuh kita itu bisa terjaga tidak masuk ke dalam tubuh dan bisa dikeluarkan lewat pencernaan. Sehingga ini juga bisa membantu juga mengurangi risiko kanker dan juga menormalkan fungsi vital pada tingkat sel kita. Selain itu juga ekstrak kakao yang diperkaya dengan prosianidin juga bisa menghambat pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan kanker. Jadi pas baru mau mulai bertumbuhnya itu bisa langsung dihambat dengan prosianidin yang dimana dia punya manfaat sebagai antioksidan. Slide. Selain itu juga flavonoid juga bahkan bisa membantu untuk mencegah kerusakan DNA, ya, yang biasanya ini dipicu oleh radikal bebas ataupun agen karsinogenik, di mana itu dia cara kerjanya bisa dengan memodulasi enzim yang terkait dengan stres oksidatif, ya. Jadi biasanya kan kalau sebenarnya kan sel kanker ini kan akibat terjadinya mutasi pada gen, ya, mutasi pada DNA-nya. DNA-nya mengalami kerusakan sehingga membentuk sel baru yang
sel baru yang abnormal gitu. Nah, sel baru yang abnormal ini karena tidak dihancurkan oleh sistem imun kita, akhirnya dia malah makin berkembang biak. Itulah akhirnya terbentuklah sel kanker ya. Pada Nah, keluar, gitu kita harus mencegah mulai dari awalnya, yaitu dari si kerusakan DNA-nya ini, supaya jangan sampai terjadi rusak, supaya jangan sampai terbentuk sel yang abnormalnya yang nantinya bisa membentuk sel kanker, ya. Dan juga dari hasil penelitian itu ditemukan ternyata pada pasien kanker usia 60-83 tahun yang mengkonsumsi coklat yang mengandung 55% kakao setiap hari selama 4 minggu sekitar 1 bulan berarti ya, sebanyak 25 gram sebagai pengobatan paliatifnya, ternyata itu memberikan efek yang bagus baik dari segi fisik, psikososial, dan juga spiritualnya. Sehingga ini bisa mengurangi penderitaan akibat dari terapi-terapi pengobatan kankernya dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga L-arginine. Arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein nantinya digunakan untuk membentuk sel baru. Ya, biasanya kita mendapatkannya itu dari makanan kita sehari-hari, bisa dari daging-dagingan, bisa dari produk olahan susu ataupun dari kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah kalau diperlukan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Nah, nitric oxide ini harusnya diproduksi oleh sel endotelium pada dinding pembuluh darah kita. Nah, cuman biasanya nih kalau kita yang punya pembuluh darah yang rusak, seperti siapa aja nih? Contohnya kita yang diabetes, kita yang punya hipertensi, kita yang kolesterolnya tinggi, kita yang sudah mulai ada plak-plak pada pembuluh darahnya, itu sel endotelium kita tuh udah mulai rusak sehingga dia tidak bisa memproduksi nitric oxide yang cukup, akhirnya kita punya pembuluh darah jadi lebih kaku. Nah, pada kondisi ini arginine bisa dimanfaatkan untuk menjadi nitric oxide supaya kita punya pembuluh darah bisa tetap elastis dulu. Gitu supaya aliran darah yang membawa oksigen, nutrisi itu bisa lewat dulu dan bisa mulai memperbaiki ya dinding-dinding pembuluh darah, sel-sel endotelium supaya menjadi lebih baik dan bisa memproduksi nitric oxide-nya sendiri. Selain itu juga arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan pada anak-anak, hormon insulin pada yang diabetes maupun senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, tadi kan kita sempat bahas ya, kalau untuk mendapatkan flavanol, mengekstrak flavanol yang cukup tinggi, itu justru membutuhkan metode yang khusus, nggak bisa sembarangan metode, di mana biasanya metode ekstraksi kokoa itu justru cenderung malah menghancurkan flavanolnya. Nah, di sini produsen kita itu Barry Callebaut sudah mempatenkan metode yang mereka temukan dalam mengekstraksi kokoa supaya flavanol bisa tetap tinggi. Dan dari proses yang mereka temukan ini, itu ternyata telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami. Slide. Selain itu juga ada studi klinis juga yang mendukung, bahkan ini sudah dipatenkan ya, yang salah satunya nih untuk salah satu penyakit kanker, ya, yaitu kanker prostat. Nah, di sini dari hasil studi klinisnya, ternyata ekstraksi kokoa itu bisa membantu untuk terapi masalah prostat, termasuk juga menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang bagus untuk aliran darah kita yang lebih baik. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya buat maintenance ya, teman-teman nih buat yang mungkin punya tadi faktor risikonya ya, atau mungkin nggak ada punya faktor risiko tapi ingin sekedar menjaga kesehatan, itu bisa mengkonsumsi flavanol baik yang original maupun sweet 3-5 gram sehari, itu sebenarnya sudah cukup. Cuma nanti tetap disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya, karena kadang-kadang itu bisa aja kurang. Ada yang mungkin butuhnya 10 gram atau mungkin 15 gram, disesuaikan
menyesuaikan saja dengan tubuhnya masing-masing ya. Atau juga bisa mengkonsumsi flavanol DTM with arginan juga. Kalau mau konsumsi yang DTM itu bisa mengkonsumsi 2 saset per hari untuk booster, biasanya di 2 minggu pertama, lalu 1 saset per hari untuk maintenance, atau juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Winda. Ya, keren banget ya Bapak Ibu ya. Jadi manfaat kokoa ini luar biasa sekali ya. Salah satunya untuk pencegahan penyakit kanker ya. Baik, selanjutnya sebelum saya buka tanya jawabnya, saya akan membacakan informasi acara dulu ya Dok ya. Oke, baik. Di sini ada banyak sekali acara dan juga promo. Oke, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung menghubungi nomor Dr. Winda, FAI Medical Consultant di hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 5 sore, nomornya di 0878 1706 6067. Bapak Ibu bisa tanya mengenai produk, kemudian dosis, kemudian masalah penyakit lainnya ya. Kemudian jangan lupa nih Bapak Ibu mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan juga Telegram di FI Official. Karena dengan mengikuti sosial media kami, Bapak Ibu tentunya akan mendapatkan informasi terbaru mengenai promo dan juga acara. Seperti promo saat ini, kita ada promo Point of Cash. Bapak Ibu bisa mengumpulkan poin. Satu poin itu setiap pembelanjaan 60 CV yang akan bisa ditukarkan dengan cash di poin 5, 10, dan 20. Nah, ini periodenya dari 26 Juli sampai 31 Agustus 2022. Kemudian promo menarik selanjutnya adalah nih Bapak Ibu yang sudah pernah beli cocoa drink tinggi flavanol di kantor FAI pasti pengen dong bikin di rumah sendiri. Nah, ini dia kita memberikan hadiah untuk pembelanjaan minimal 100 CV akan mendapatkan satu pos instan cocoa drink sebanyak 250 gram yang tentunya sudah tinggi flavanol ya Bapak Ibu ya. Promo ini berlaku dari tanggal 9 sampai 15 Agustus 2022. Kemudian kita besok ada Zoom Forever Income Training, judulnya Marketing Plan yang akan dibawakan oleh Bapak Adam hari Jumat 12 Agustus jam 8 malam. Kemudian di hari Sabtu nanti kita ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Yanto, Ibu Melani, dan juga Bapak Kiki dan juga MC-nya Pak James. Nah, ini akan diadakan di kantor pusat FAI hari Sabtu 13 Agustus jam 2 siang. Kemudian nanti kita ke Bogor ya. Kita ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Adam, Bapak Yanto dan juga Ibu Enda dan juga Ibu Lina Kosasih di Hotel Amaris Pajajaran Bogor, Jawa Barat hari Minggu 14 Agustus jam 2 siang. Kemudian kita terbang ke Pekanbaru, ada Business Preview and Recognition of the Star. Akan dibawakan oleh Ibu Dea Kasih, Bapak Richard, dan juga Ibu Yulia, dan juga MC-nya Bu Zamara Elvi. Hari Minggu, 14 Agustus jam 2 siang di Hotel Furaya Pekanbaru, Riau. Kemudian untuk topik minggu depan ya, dokter ini akan membawakan materinya yaitu cocoa flavanol untuk osteoporosis jam 2 siang di kantor pusat FAI. Bapak Ibu bisa langsung datang nih ya bagi warga yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian malam harinya nanti kita akan ada bisnis preview jam 8 malam hari Selasa 16 Agustus 2022 yang akan dibawakan oleh Bapak Adam Yusfan Edwin. Linknya sama ya Bapak Ibu ya, seperti link malam hari ini. Baik, itu dia acara-acara dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Selanjutnya saya buka ke sesi tanya jawab ya dok. Oke. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Anas. Nah, Bu Anas bertanya, malam Dokter Winda, maaf nih menyimpang dari materi. Ada mitra usianya 76 tahun, bermasalah dengan diastoliknya yang selalu rendah. Misalnya tensinya 170/60, apakah bisa diberikan flavanol, lalu variannya apa?
Beliau hari ini mencoba minum flavanol yang original baru 1 kali, tetapi beliau lemas karena ternyata tensinya diukur saat ini 125/48. Apakah tetap dilanjut minumnya, Dok, atau diganti dengan DTM? Terima kasih. Iya, nah ini pertama, memang sering ya kejadian ini untuk biasanya pada pasien-pasien lansia yang mengalami hipertensi, itu memang biasanya sorry, tensi sistoliknya itu dia tinggi, tapi diastoliknya itu justru cenderung rendah. Jadi jarak antara sistolik dan diastoliknya itu sudah lumayan merenggang, agak lebih jauh gitu ya. Nah ini memang kasus seperti ini sering sekali ditemukan pada lansia. Nah ini sebenarnya menandakan bahwa jantungnya itu sudah mulai memang mengalami pelemahan gitu. Dalam artian dia sudah menderita hipertensi ini sudah cukup lama, sehingga jantungnya sudah dalam fase yang cukup lelah sebenarnya pada kasus seperti ini. Nah, kalau seperti ini biasanya itu memang yang kita lakukan adalah menambah volume darahnya. Jadi kita menambah volume darahnya supaya diastoliknya bisa agak lebih meningkat. Caranya sebenarnya bisa dengan kita minum air putih, ya. Minum air putihnya agak dibanyakin aja nggak apa-apa, ya. Nah, tetap minum obat obat tensinya juga dikombinasi dengan flavanol supaya untuk meringankan beban jantungnya supaya nggak makin berat karena memang di sini udah lumayan berat sebenarnya berarti beban jantungnya ya dan mungkin bisa jadi memang sudah lama sekali apalagi melihat usianya sudah 76 tahun sudah lansia. Nah, untuk yang mana yang dikonsumsi pada dasarnya sih yang mana aja boleh kok. DTM boleh, ori juga boleh. Nyamannya aja. Kalau ternyata mungkin nih coba yang ori kurang nyaman karena mungkin kurang nyaman, kurang enak dirasa, boleh coba dengan DTM. Ya, nggak masalah. Dikasih aja coba tes dengan DTM. Apakah dengan DTM justru tubuhnya lebih nyaman dibandingkan dengan yang original? Boleh dicoba gitu. Tapi kalau seperti ini biasanya ya, kalau nanti dirasakan lagi ke depannya, tensinya agak turun, terutama diastoliknya rendah gitu ya, terutama seperti ini kan di 125/48, no wonder sih jadi lemas. Ya, karena memang itu ibarat kata nih kalau biasanya dia 170 tiba-tiba turun ke 125 memang pasti lemas ya karena kan tubuhnya sudah menyesuaikan diri dengan 170 tadi. Makanya memang walaupun kita memiliki hipertensi nggak boleh mendadak diturunkan. Karena yang ada malah jadi shock nanti badannya gitu ya. Harus pelan-pelan, jangan terlalu agresif ya. Slow but sure aja. Jadi tambahin kasih minum aja ya banyak kalau kasusnya nanti seperti ini lagi kasih banyak minum air putih supaya menambah volume darah supaya jangan sampai terjadi yang namanya shock hipovolemic. Oke? Baik, thank you dok. Oke, baik. Cukup jelas ya Bu Anas ya. Selanjutnya dari Jelas, Bu jelas, jelas. Melani. Selamat malam dokter. Kalau kena kanker minumnya yang baik ori atau DTM ya. Terus berapa dosisnya dan minum flavanolnya sampai kapan ya? Terima kasih dokter atas jawabannya. Oke, kalau untuk konsumsinya yang mana sebenarnya sama-sama boleh kok, mau yang ori boleh, DTM juga boleh. Dicocokin aja sama badannya ya. Badannya lebih cocok yang original atau DTM. Jadi memang harus di trial masing-masing. Nah, untuk dosisnya karena ini berhubung memang cancer. Jadi pada kasus cancer itu kan teman-teman kita nih sedang ibarat kata nih sedang beradu ya dengan sel kankernya ya, adu kuat dan adu cepat gitu ya. Kalau kitanya juga lemah-lemah, kita kasih terapinya juga lemah-lemah, ya kalah sama si sel kankernya. Atau kita juga nggak agresif, kalah agresif sama si sel kanker, ya sel kanker yang menang. Berarti gitu kan. Jadi biasanya untuk kasus seperti ini memang dibutuhkan dosis yang lebih tinggi. Biasanya kalau untuk yang original itu di atas 15 gram, atau yang DTM-nya itu di atas 3 saset. Nah, boleh dicoba mulai dari 15 gram dulu atau 3 saset DTM dulu. Nanti bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi tetap ya, kalau konsumsi flavanol bukan berarti tidak kemoterapi. Tetap kemoterapinya ya. Jadi tetap harus sama-sama. Flavanol doang sih nggak cukup ya. Tapi flavanol bisa membantu meringankan efek samping dari kemoterapinya supaya kemoterapinya justru malah bisa lebih efektif dalam melawan si sel kankernya. Jadi kombo nih berarti gitu ya antara flavanol dengan kemoterapi ya. Nah, sampai kapan konsumsinya?
Sebenarnya kalau ditanya sama saya sampai selama-lamanya ya. Kenapa sampai selama-lamanya? Pertama, kita konsumsi sekarang adalah untuk menekan si sel kankernya. Nanti kalau sudah bersih, apakah kita perlu tetap konsumsi flavanol? Ya, tetap perlu, karena untuk maintenance. Seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, pada pasien kanker itu tidak ada istilah sembuh, ya, tapi survival rate, dalam artian masih ada potensi untuk muncul lagi nanti. Nah, sekarang tugas kita adalah apa? Menjaga supaya kalaupun dia munculnya nanti lama, ya, jangan dalam waktu yang dekat. Kalau bisa selama-lamanya, selama mungkin, ya, diulur selama mungkin. Nah, itu dengan cara antioksidan yang tinggi yang kita bisa dapatkan dari flavanol, gitu. Tapi mungkin nanti dosisnya tidak harus sebanyak pada saat kita sedang masih si sel kankernya ini masih ada, gitu ya. Nanti kalau pas sudah bersih, maintenance dosisnya boleh diturunkan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke? Baik, terima kasih dokter. Itu jawaban dari Bu Mela, pertanyaan dari Bu Melani ya dok ya. Nah ini mengenai kanker juga dari Bu Imel. Selamat malam dokter Winda, mau tanya kalau survival rate kanker 20 tahun stadiumnya 3A, pernah di kemo dulu, dinyatakan bersih dan mempunyai tiroid, apakah kemoterapi ada dampaknya ke imunitas, ke tubuhnya untuk kedepannya, dan apakah kanker yang tumbuh akan di tempat yang sama? Gimana dok cara maintenance-nya? Oke, nah ini tadi yang saya katakan tadi ya contohnya ya dengan survival rate. Jadi mungkin waktu itu kena kankernya itu di usia 20 tahun lagi. 20 tahun gitu, 20 tahun. Nah, ada kemungkinan nanti akan kena lagi, tapi kenanya kapan nggak tahu. Akan tergantung pasien itu bagaimana memaintenance-nya gitu. Gimana Bukannya kami kita memaintenance-nya dengan tadi ya, dengan mungkin antioksidan. Mohon maaf dokter Winda, termute. Oke, udah masuk lagi suaranya? Sudah ya? Baik, terima kasih dok. Iya. Nah, jadi ini tadi yang saya katakan ya, inilah yang dikatakan dengan survival rate tadi. Jadi mungkin waktu itu kena kankernya waktu usia 20 tahun. Nah, tapi nanti akan kemungkinan bisa kena lagi. Kapan? Nggak tahu, tergantung pasiennya. Tergantung pasiennya bagaimana maintenance gitu ya. Kalau dia setelah dinyatakan bersih, terus habis itu sembarangan, nggak jaga kesehatan, nggak memperbaiki pola hidup, terus juga mungkin istirahatnya nggak cukup, suka stres ya, makannya nggak bener, jangankan nunggu 5 tahun lagi ya, 6 bulan lagi juga bisa tumbuh lagi tuh kanker gitu ya. Tapi kalau kita mau maintenance, jaga ketat pola hidupnya ya, stresnya, terus kita konsumsi antioksidan yang tinggi. Nah, itu kita bisa mengulur waktu sampai nanti mungkin si kankernya akan muncul lagi entah berapa tahun lagi gitu ya. Nah, pada beberapa kasus, bahkan kalau kita bisa menjaga ketat, kita bisa mengulur waktu sangat panjang loh. Dia sampai mengulur waktu sampai 20 tahun, atau mungkin 25 tahun, kan worth it gitu kan. Nah, tapi tetap makanya kenapa dikatakan itu tidak berarti kalau udah kita kena kanker, berarti dikatakan sembuh. Itulah makanya untuk kanker itu tetap bisa terjadi, kita lebih bisa mengatakannya lebih ke survival rate, karena masih ada kemungkinan untuk muncul penyakit kankernya lagi. Dan munculnya belum tentu di tempat yang sama. Ya, bisa muncul justru di tempat yang berbeda gitu. Mungkin awalnya waktu itu kenanya kanker kanker ovarium contohnya. Kanker ovarium. Nah, ternyata beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian ya, kalau mungkin jaga ketat gitu kan, ternyata sudah muncul lagi, tapi muncul lagi kali ini di kanker payudara. Bisa aja gitu ya, bisa muncul di tempat yang berbeda, nggak harus di tempat yang sama gitu ya. Nah, di mana makanya biasanya kan kita melakukan kemoterapi. Cuma memang kemoterapi ini kan pada dasarnya adalah dia tidak hanya menghancurkan atau melemahkan sel kanker aja, tapi termasuk juga sel sehat, termasuk juga imun kita. Makanya kenapa kalau kita di kemo, itu sistem imun kita juga menurun juga, ikutan menurun gitu ya, melemah.
Nah, makanya kenapa kita perlu didukung dengan antioksidan, termasuk salah satunya sinar adalah flavanol, untuk membantu meminimalisir efek tersebut, gitu ya. Supaya efek dampaknya, kuatnya dari si kemoterapi ini cukup kepada si sel kanker aja yang beratnya. Tapi ke sel-sel tubuh kita yang masih sehat, itu damage-nya itu yang diakibatkan lebih ringan. Jadi, recovery kita juga bisa lebih cepat, efek-efek sampingnya juga bisa lebih ringan, gitu, ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia Bu Emel jawaban dari Dokter Winda ya, Bu. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Pak Tatang di Kalimantan Timur ya. Mohon izin mau tanya, apakah kategori kanker kulit bisa diatasi dengan penggunaan masker kokoa? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, salam sehat buat semuanya. Terima kasih Pak Tatang. Oke, kalau cuma dengan masker ya nggak cukup ya, karena masker itu hanya superficial. Sedangkan walaupun kanker kulit itu adanya di kulit ya, di permukaan, tapi sifat dia itu sudah mengakar lebih ke dalam. Jadi memang harus dikombinasi keduanya antara konsumsi minum dengan masker juga. Dan tetap dikombinasi juga dengan medis ya, baik itu operasi ataupun kemoterapi ataupun radioterapi. Ya, jadi tetap harus dikombinasi. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Ibu Siti Rahayu. Selamat malam, dok. Apakah flavanol bisa untuk menumbuhkan rambut untuk orang yang dewasa, usianya pria 38 tahun dan sudah mengalami kebotakan? Sebenarnya bisa, karena pada dasarnya adalah kan flavanol itu justru dia kan bisa membantu merangsang aktivasi stem cell ya, termasuk stem cell di kulit kepala ya, di mana itu akan berperan untuk pada akar-akar rambut gitu ya. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, bisa kok, bisa. Cuman kembali lagi ya, ini akan efeknya bisa berbeda-beda masing-masing orang, tergantung tubuhnya sendiri bagaimana, kebutuhan tubuhnya. Penggunaan alokasi flavanol untuk ke sana gitu ya, apakah cukup atau enggak? Karena kan ibaratnya nih kita nggak bisa ngeset apakah flavanol akan bekerja untuk rambutnya atau enggak. Tergantung nih pada saat flavanol masuk ke dalam tubuhnya, ada kebutuhan buat yang lain enggak? Gitu. Makanya kenapa selalu saya katakan tetap komunikasikan dengan tubuh masing-masing. Tubuh itu kan kita kadang-kadang nggak tahu ya, kita merasa kita punya masalah itu A, tapi ternyata tubuh kita itu di masalah itu ada A sampai Z gitu kan. Ada 26 masalah gitu yang kita padahal concern kita yang kita ngehnya cuma satu doang, padahal ternyata ada banyak masalah-masalah tersembunyi dalam tubuh kita. Nah, makanya kadang-kadang kita memang perlu adjust dosisnya gitu ya. Adjust dosisnya sesuai dengan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan hanya karena yang kita kira-kira aja gitu ya, disesuaikan. Nah, ibaratnya mungkin kita merasa, masalahnya kan cuma rambut doang, 5 gram aja cukup. Belum tentu. Kan buat si pasien, bagi dia yang terganggu hanya rambutnya aja. Tapi kan mungkin dia tidak merasa kalau ternyata di situ dia punya masalah terhadap sirkulasi darah, punya masalah terhadap pencernaan, mungkin yang lain-lain, persyarafan, iya kan? Nah, di sini makanya kita perlu adjustment pada dosisnya nanti sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tapi nanti boleh di trial dulu, kasih aja mulai dari 5 gram, nanti kira-kira kalau umpamanya belum terlalu memberikan efek, bisa ditambahkan secara bertahap. Atau bisa juga menggunakan flavanol sebagai masker rambut, gitu ya. Jadi sama juga prinsipnya pada wajah, nanti dicairkan, diencerin sedikit ya, seperti pasta, lalu dioleskan ke kulit kepala. Ya, didiamkan selama 15 sampai 30 menit sebelum keramas. Nanti habis itu tinggal mandi, keramas deh sampai bersih. Ya, itu bisa dilakukan juga. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Bapak Mulyanto, dok. Selamat malam, dokter Winda. Mau tanya, tapi di luar topik nih. Kalau untuk yang gagal ginjal kronik dan sudah hemodialisa 2 kali seminggu, apakah aman kalau konsumsi Cocoa Flavanol?
Boleh, ya, boleh banget. Justru kalau untuk kasus seperti ini sih kita lebih rekomen DTM ya, yang direct to mouth. Karena kan yang direct to mouth ini kan dia kan nggak perlu diseduh. Karena biasanya yang hemodialisa itu sudah ada pembatasan asupan cairannya. Nah, jadi biasanya kita memberikan lebih kepada yang DTM supaya nggak perlu diseduh. Dan untuk konsumsinya itu bisa mengkonsumsi 3 saset per hari ya. Di mana ini ternyata justru dari hasil riset juga, itu ternyata bagus untuk pasien-pasien gagal ginjal kronik ya, yang bahkan sudah hemodialisa karena bisa semakin membantu sirkulasi darahnya lebih baik, aliran darah melalui menuju ginjalnya juga bisa lebih bagus sehingga bisa buat buying time ya, buying time ginjalnya untuk regenerasi selnya, recovery-nya supaya bisa lebih ringan gitu. Jadi aman ya. Selanjutnya dok dari Bapak Edric. Malam dok, kenapa setiap kali saya konsumsi DTM, asam lambung saya kambuh? Iya, nah ini mungkin ibaratnya mungkin bisa diperhatikan juga kapan mengkonsumsinya ya. Kadang-kadang sebenarnya mungkin timing sih. Kebetulan pas Bapak mengkonsumsi DTM, asam lambungnya jadi kambuh. Nah mungkin bisa jadi memang sedang apa ya, jam makannya ya, pola makan Bapak mungkin terlambat makan, atau sedang ada iritatif pada lambungnya juga kebetulan pada saat itu ya. Nah ini memang bisa bermacam-macam. Makanya biasanya sih saya selalu tetap menganjurkan buat yang mah, itu tetap kalau bisa konsumsi obat mah juga gitu ya, obat mah juga supaya bisa meminimalisir efek dari asam lambungnya gitu, supaya nggak iritatif. Karena kan sebenarnya agak sayang ya, kalau umpamanya kan target kita untuk mengkonsumsi flavanol ini kan pasti ada targetnya dong teman-teman kan, untuk, kesehatan gitu kan, terutama untuk sirkulasi darah. Sayang juga kalau tidak dikonsumsi hanya karena asam lambung yang kambuh. Nah, sedangkan itu masih bisa kita akalin dengan obat mah. Nah, biasanya sih saya lebih menganjurkan ke sana atau bisa juga mengkonsumsi DTM-nya juga setelah makan, ya. Bisa juga setelah makan. Jadi supaya, eee, lambungnya sudah lebih terisi supaya jadi asam lambungnya nggak begitu naik. Jadi lebih ke siasatin cara konsumsinya aja kalau seperti itu, ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia tips ya untuk Bapak Ibu yang ada masalah dengan asam lambung. Jadi masih bisa dikonsumsinya boleh ya dok ya segera setelah makan. Jadi pas makan langsung minum DTM-nya. Selanjutnya dari Ibu Sudarsi. Selamat malam Dokter Winda yang cantik. Izin tanya, kemarin ada teman memiliki masalah mah. Perutnya selalu kembung dan susah buang air. Kemudian saya suruh coba minum DTM nih dok setelah makan. Gak lama kemudian dia sakit perut dan malah buang-buang air. Maaf ya dok ya mencret. Kemudian besoknya ambil DTM satu box. Minum lagi satu. Tapi habis minum katanya pusing. Itu gimana ya dok ya? Nah, ini biasanya karena proses detoksifikasinya, ya. Jadi memang di sini udah kelihatan sih justru ya, dari sini proses detoksifikasinya itu lebih kepada pencernaan. Mungkin memang selama ini sudah punya masalah dengan pencernaan ya, karena memang sudah punya MAH juga, suka kembung, susah buang air. Jadi memang DTM ini dia dosisnya agak lebih tinggi sih sebenarnya ya dibandingkan yang original. Sehingga, efek detoksifikasinya itu biasanya memang agak lebih kenceng, gitu. Jadi, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau seperti ini, justru kan lagi bersih-bersih, justru supaya untuk membuang racun-racun yang selama ini justru tidak bisa dikeluarkan secara normal, secara mandiri oleh tubuh. Nah, kalau seperti ini sebenarnya nggak ada masalah, termasuk bahkan tadi minumnya katanya jadi pusing, ya kan? Justru itu dia, karena mungkin kan jadi buang-buang air, mencret-mencret, sehingga mungkin bisa jadi memang tekanan darahnya jadi agak turun karena cairannya jadi berkurang gitu. Nah, kalau seperti ini bawa istirahat aja, banyakin minum air putih ya. Banyakin minum air putih. Pertama, supaya itu tadi ya, pembuangannya lebih lancar justru ya untuk mengangkut tadi toksin-toksin yang lagi pengen dikeluarin sama si DTM-nya ya. Jadi banyakin minum air putih. Selain itu juga supaya untuk menambah volume
jantungnya, volume darahnya, supaya itu dia mengimbangi dari jangan sampai terjadi dehidrasi. Jadi untuk meminimalisir kejadian pusingnya ya. Kalau memang terlalu berat rasanya, boleh dikombinasi dengan obat-obatan, nggak ada masalah kok ya, minum obat pusing boleh ya. Atau mungkin nih kalau umpamanya mengalami buang-buang airnya sampai lebih dari 5 kali sehari ya, boleh juga minum obat ini juga obat mencret ya, nggak ada masalah ya, minum aja. Bukan berarti kita mengkonsumsi flavanol terus nanti kita jadi pantangan minum obat, enggak ya, sangat boleh banget dikombinasi, nggak ada masalah kok dengan itu. Yang penting proses detoksifikasinya bisa berjalan dengan lancar dan nyaman gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Bu Sudarsi ya. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa mungkin pelajaran juga ya Dok ya. Oh, kalau ini salah satu detox ya Dok ya. Contohnya seperti ini. Baik, Dokter sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ingin memberikan testimoninya. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan membuka kameranya juga Bapak Ibu yang ingin memberikan testimoninya. Oke, mungkin belum ada ya Dok ya. Mungkin boleh sedikit cerita ya Dok ya mengenai cancer ini ya. Kita pernah bertemu dengan Bapak Albert ya, salah satu dari orang dari Berika Lebaut ya. Cerita waktu itu ya Dok ya, punya saudara dan mengalami kanker payudara ya. Kanker payudara dibantu dengan kokoa. Kemudian kalau diambil dagingnya apa Dok namanya Dok? Biopsi. Ya, biopsi pas dicek kankernya sudah tidak aktif. Gitu ya. Cuman kita memang nggak rekam ya Dok ya karena kan beliau sendiri dari eh, produsen coklat kita sendiri gitu. Baik. Bapak Ibu, waktu Zoom-nya juga sudah habis. Mungkin Dokter Ida ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup seminar kesehatan malam hari ini? Apa ya? Paling pesan saya adalah teman-teman, ini mungkin sih sesuatu yang itu dia ya, sering banget kita itu menganggap sepele. Kalau kita ngerasa nggak enak badan, kita merasa kayaknya tuh kalau kita mengakui kita nggak enak badan, itu tuh kayaknya malu gitu, atau gengsi, lemah banget sih, gitu kan. Jangan ya, seenggaknya akui ke diri sendiri gitu. Kalau memang merasa sudah nggak enak badan, badannya capek, istirahat ya, istirahat dan ibaratnya kita sebelum kita peduli sama orang lain, kita harus peduli sama diri kita sendiri gitu ya. Mulai kita harus care lebih ke diri kita. Apakah diri kita sudah mulai merasa capek, sudah mulai merasa stres, harus kita istirahatkan dan beri nutrisi yang baik. Ya, jangan lupa salah satu nutrisi yang paling penting adalah antioksidan karena itu sangat mengcover sekali. Gimana fungsinya adalah sebagai balancing dan protecting ya, menjaga keseimbangan dan juga melindungi. Jadi kadang-kadang kan karena sering sekali kita tidak bisa menghindari kita harus begadang, menghindari kita harus bekerja, menghindari kita harus makan yang agak sembarangan, itu kan kadang-kadang sulit gitu kan. Nah, kita harus bisa mengimbanginya dengan nutrisi yang baik dari antioksidan yang tinggi. Salah satunya dengan flavanol. Karena ingat, kesehatan adalah investasi yang paling penting. Pada pengen umur panjang tapi tetap sehat kan? Jadi investasikan dari sekarang. Oke, jangan lupa terus minum flavanolnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda dan pastikan untuk memilih Terima kasih, kokoa Dr. yang di Winda. atas 70% ya Bapak Ibu yaitu kokoa flavanol dari Forever Healthy Indonesia. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya luar biasa sekali. Kita ketemu Ya, nanti terima minggu kasih. depan di topik yang sangat menarik. Jangan lupa untuk selalu konsumsi kokoa flavanol setiap hari. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat Bye, Dr. malam, Winda. terima kasih, Dr. Winda, Selamat Mbak Diana. malam, selamat Selamat istirahat. Malam. Dr. Winda. Sehat. Terima kasih Diana. Terima kasih Pak Hendra, Terima kasih, Pak Dr. Winda. Iman.